Selamat pagi pemirsa dulu sekarang. Gimana? Tadi sudah menyantap nasi belum? Pernah dengar kalimat seperti ini belum pemirsa? Belum makan kalau belum menyantap nasi. Walaupun sebelumnya sudah mengkonsumsi roti, mie atau sumber karbohidrat lainnya, tetap ya berasa belum makan kalau bukan nasi. Itu sebabnya padi yang bernama Latin Oryza sativa ini menjadi tanaman wajib di Indonesia dan negara lain di dunia. Pagi Bu. Bu, saya boleh? Iya. Ini proses apa nih, pemisahan ini Bu ya? Penggebukan ya? Saya boleh coba nggak? Boleh ya? Iya. Seru banget pemirsa. Nah, ini di sini suasana indah banget, persawahan hijau-hijau, dan ini adalah proses penggebukan untuk memisahkan antara batang pohon padi ini dengan padinya nih, seperti gabah ini. Nah, dari sini juga nanti akan diolah menjadi nasi. Wah, banyak hal yang unik nih tentang nasi nih. Kira-kira apa aja? Saksikan terus dulu sekarang ya. Pemirsa dulu sekarang, tumbuhan padi di Indonesia selalu dikaitkan dengan sosok Dewi Sri yang pemurah. Dewi Sri adalah dewi padi yang memberi kesuburan dan keberhasilan panen. Kisah mitos ini pun munculnya beragam. Konon Dewi Sri berasal dari sebuah telur yang menetas dan menjelma menjadi gadis cantik yang merupakan ibu dari segala tumbuhan di alam raya ini. Kemunculan keberadaan Dewi Sri di bumi ini adalah yang selalu membawa berkah. Hingga saat ini, hal ini masih menjadi rujukan bagi petani. Aroma beras dan warna datangnya dari kekuatan Dewi Sri yang menghiasi tradisi tanam padi. Pemirsa di rumah tentunya pernah mendengar istilah gunakanlah ilmu padi. Pada tahu nggak ya? Nggak tahu. Saya nggak tahu istilah kayak gitu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya maafin gue nggak tahu Tep, gimana dong? Nggak pernah dengar. Nggak pernah tahu kalau tentang padi itu. Semakin kita tinggi gitu misalnya, tapi kita harus semakin rendah hati gitu. Kalau semakin pintar atau semakin hebat seseorang harus semakin merendah diri, nggak boleh sombong. Semakin sukses seseorang harus semakin rendah hati. Yap, semakin berisi semakin merunduk. Maksudnya jika orang semakin tinggi ilmunya, justru semakin rendah hati dan tidak sombong. Ternyata prinsip seperti ini yang menginspirasi grup band Indonesia bernama Padi. Tetaplah menjadi bintang di langit, agar cinta kita akan abadi. Gimana? Lagu-lagu mereka sampai sekarang masih enak banget ya didengar? Tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta kita berdua. Nah, ini dia nih pemirsa yang lagi ngehits banget. Makanan nasi rame-rame dialasi daun pisang atau istilah kerennya ngaliwet. Memang ngaliwet saat ini kembali ngetren di beberapa kalangan ya. Tuh lihat, seru banget kan?
Jangan lupa sebelum makan, cekrek-cekrek dulu ya alias foto-foto, soalnya di media sosial lagi rame banget yang posting begini. Pemirsa dulu sekarang, nasi liwet berbagai versi ya. Ada yang dari Solo dan versi Sunda alias Bandung punya. Di Solo, nasi liwet biasanya disajikan dengan kuah sayur labu siam. Nasinya pun dimasak dengan menggunakan santan kelapa. Nah, kalau nasi liwet versi Sunda tanpa menggunakan santan kelapa, dua-duanya sama lezatnya. Jadi tinggal pilih aja ya. Nasi liwet yang dimakan ibu-ibu cantik ini nasi liwet ala tanah Pasundan. Kalau mau ngeliwet seperti ini, nggak perlu repot-repot harus nyari daun pisang atau ribet-ribet masak dulu. Cukup tinggal pesan saja ya, zaman sudah canggih. Jasa pesan nasi liwet ini terletak di kawasan Jakarta Selatan yang mencoba membuat makanan tradisional untuk dikenal kembali di tengah masyarakat. Kita itu maunya menciptakan tradisi-tradisi lama, makanan-makanan lama yang khas Indonesia, tapi bisa dikemas secara unik yang bisa dinikmati anak-anak muda sekarang dan dan para orang tua gitu loh. Jadi lebih ke mungkin presentasinya atau ada rasa-rasanya yang memang harus ditambah seperti itu. Menunya anak-anak banget. Ada ikan asin peda, ayam, cumi asin, lalapan, dan yang nggak boleh ketinggalan pete dan jengkol balado. Gimana, jadi lapar kan? Nah, setelah semua makanan sudah dibungkus dan dicek satu persatu kelengkapannya, siap diantar ke tempat tujuan. Nah, kali ini tujuan pemesanan terletak di kawasan Jakarta Selatan ya. Kekhasan dari nasi liwet Sunda ini selain terletak dari lauk pauk yang disajikan, alasnya alami banget, yaitu daun pisang. Dari dulu, daun pisang memang sudah menjadi alas makan ya, sampai sekarang juga nih. Daun pisang dibentangkan di atas meja terlebih dahulu. Lalu susun lauk pauknya, tapi cara menyusunnya ini tentu disesuaikan permintaan dari si pelanggan ya, agar kebagian semuanya. Kebersihan adalah hal utama dalam penyajiannya. Tuh, sudah rapi dan tertata dengan baik ya. Wah, tamu-tamu sudah mulai datang. Emang ya, sajian seperti ini cocok sekali untuk dinikmati beramai-ramai, acara arisan, kumpul keluarga, dan berbagi kebersamaan dengan kerabat. Makan nasi liwet seperti ini memang menawarkan suasana penuh keakraban ala budaya ketimuran. Kini, makan nasi liwet seperti ini bahkan dipilih berbagai kalangan dari orang kantoran sampai artis. Aslinya, makan nasi liwet seperti ini ada filosofinya loh pemirsa dulu sekarang. Dulu, membeli bahan masakannya pun dengan biaya bersama alias patungan. Lewat makan bersama, nasi liwet jadi ajang silaturahmi antar kampung. Makna itu tetap terjaga sampai sekarang, hanya saja tidak perlu serepot dulu ya, sudah bisa langsung dipesan. Lain dulu, lain sekarang ya pemirsa dulu sekarang. Seru banget. Jadi semua tuh jadi acara pada biasa kan kita makan di restoran. Kalau dengan ada ininya pasti kita ngumpul di rumah, jadinya lebih intimate. Favorit kalau saya pribadi sukanya sambal oncom sama pete. Wah, memang ya, ngeliwet memang jadi ajang silaturahmi. Perut kenyang, silaturahmi pun senang. Nah, kalau nasi liwet yang satu ini beda banget nih pemirsa. Ini dia, nasi liwet instan. Memang ya, perkembangan zaman tentunya membuat orang juga mencari yang lebih praktis. Sampai soal makan pun dicari yang serba cepat, siap saji dan enak tentunya.
Nasi liwet ini dibuat seperti halnya mie instan. Tinggal seduh dan campurkan semua bahan-bahannya yang ada di dalam paket ini. Proses produksi yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat ini menggunakan resep rahasia masakan turun-temurun loh. Nasi liwet instan ini sedikitnya terdiri dari 6 varian, diantaranya rasa original, cumi, teri, jambal, pete, dan nasi liwet rasa jengkol. Nah, sebelum dikemas seperti ini, intip dulu yuk proses pembuatannya. Gabah yang diambil dari petani ini dibawa ke tempat penjemuran gabah. Tuang semua isi gabah dan ratakan. Nah pemirsa, ini gabah diratakan seperti ini tujuannya adalah untuk biar keringnya ini bagus. Dan kalau cuaca bagus seperti ini, itu paling maksimal dijemur selama 4 hari. Nah, gabah yang sudah kering dengan baik dibawa ke bagian penggilingan. Disinilah tempat proses pengupasan kulit gabah atau proses pemecahan kulit. Masukkan gabah ke dalam lubang ini, nanti akan diangkat ke dalam mesin pengupas. Nah, proses seperti ini tujuannya untuk mengelupaskan sekam dari gabah. Hasil biji beras pada proses ini dikenal dengan beras pecah kulit atau brown rice. Oh iya, biji beras yang masih memiliki lapisan kulit ari dikenal dengan istilah bekatul. Ini baru mesin pertama, ada lagi mesin kedua yang berfungsi sebagai membersihkan beras yang masih coklat atau bekatul agar lebih bersih dan putih. Pemirsa, perubahan nama dari gabah jadi beras nih. Tapi ini baru proses pertama ya, masih panjang lagi prosesnya, ada 3 kali. Tapi warnanya kalau yang pertama nih masih kayak gini. Nah kalau yang ketiga tuh udah jernih banget, putih. Setelah proses penggilingan beras, tahap terakhir beras yang sudah dibersihkan ini dibawa ke bagian pengemasan untuk dibungkus. Nah, bagian ini nantinya mengisi beras ke dalam kantong sambil ditimbang. Di dalam produksi ini terdiri dari beberapa bagian, mulai dari bagian pengemasan beras, pengemasan bumbu, sampai pengemasan akhir. Pada pengemasan bumbu ini harus divakum agar awet. Oh iya, bumbu yang digunakan sangat alami, mulai dari bawang merah yang telah melalui proses penjemuran, sampai rempah-rempah lain seperti daun salam, sereh, lengkuas, dan kunyit. Nah, setelah semua dikemas, lanjut proses dimasukkan ke dalam kemasan bermerek satu persatu sambil dicek agar kemasan tidak rusak. Nah, disinilah proses untuk pengemasan dan akan siap untuk dipasarkan. Nah, di berbagai macam rasa sih sebenarnya. Kalau yang saya kemas ini adalah rasa jengkol, dan yang ini adalah rasa ikan asin jambal. Tinggal pilih ya, tapi kalau saya sih milih yang jengkol. Nah, kemasan ini nanti udah siap untuk dipasarkan. Pemirsa dulu sekarang, layaknya mie instan ya, nasi liwet ini bisa dimasak dengan mudah. Beras, bumbu, minyak sayur, dan semua perlengkapan tinggal dimasukkan ke dalam panci masak atau penanak nasi elektronik ini. Nah, untuk ukuran 250 gram, beras liwet instan dimasak dalam 600 ml air selama 20 menit, sedangkan untuk ukuran 500 gram beras, dimasak dalam 850 ml air selama 25 menit sesuai selera ya.
Nah, kalau sudah mengeluarkan aroma harum, tandanya sudah matang nih. Tada, nasi liwetnya sudah matang, siap makan. Pemirsa dulu sekarang, nasi liwet instan saya campur juga dengan nasi uduk warna-warni ini. Rasanya gurih dan tanpa dikasih dengan lauk-lauk seperti ini juga udah enak kok. Nah, jadi kapanpun dan dimanapun kita bisa nih untuk mengolah nasi instan ini. Enak. Oh iya pemirsa, untuk pemasaran nasi liwet instan ini sudah hampir di seluruh Indonesia loh. Bahkan sampai ada yang pesan dari negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Wow, keren banget ya.